ngerasa dulu tuh hidupku sempurna. Aku punya semuanya, aku punya uang, aku punya keluargaku bahagia, aku punya perusahaan besar, aku punya semuanya. Hidupku tuh sempurna, keluargaku baik dan cilakanya aku tuh berpikir semuanya ini terjadi karena aku. Allahu Akbar. Aku yang hebat, aku yang keren, aku yang luar biasa, aku yang pintar semuanya. Dan ketika aku diuji masalah, aku tuh ngerasa kayak aku sempat marah. Dan somehow aku tuh malah tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi ini bukan lagi masalah agama sih, agama apa aku sih. Tapi aku sendiri gak mengakui adanya Tuhan. Aku tuh dunia banget. Aku itu hidup untuk dunia. Dan aku gak percaya namanya akhirat ya. Kita kebahagiaan ada di dunia ini. Bahkan karena aku pikir ya, kayak kata Pak Ustadz yang diajarin ya, aku mengenal ada satu kata sekarang, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang dulunya aku cuma dunia tahu doang. Oke, berarti ada sesuatu hal yang aku akan dapatkan nanti di akhirat. Ketika aku seperti ini kan, ketika aku dizolimi, ketika aku difitnah, ketika aku dikata-katain, ketika orang ngomongin aku mencari uang dari agama, seolah-olah tuh aku tuh memanfaatkan agama Islam. Padahal sebenarnya dari 2 tahun yang lalu, aku sudah belajar, aku sudah login apapun lah itu. Dok, aku mau tanya dong, apa alasannya 2 tahun dokter itu rahasiakan dan ngomong selesai? Sebetulnya ini aku ngomong nih di depan dokter. Ini klarifikasi yang resmi ya. Kalau kemarin kan baru IG. Betul, baru IG aku sendiri aja tuh karena aku tuh aku putuskan sendiri untuk mengumumkan nih karena ini orang nih betul nggak Islam sih. Aku coba ngomong bantah nggak? Kalau bantah kan nggak jadi. Berarti minta maaf berarti. Aku artinya kasar ngomongnya kayak gini ya, selama 2 tahun ini aku berstrategi. Bagaimana caranya aku belajar dulu, menunjukkan sikapku, menunjukkan kelakuanku. Aku ngerasa aku jadi lebih baik. Kalian nilai aja sendiri selama 2 tahun ini. Kalian nilai sendiri dalam 2 tahun ini. Sebelum 2 tahun kemarin bagaimana Dr. Richard itu selalu merespon apapun dengan kemarahan, selalu merespon apapun. Selama paling enggak setelah download lah ya, aku jadi lebih tenang, jadi lebih bijaksana. Mudah-mudahan ya, aku nggak sempurna ya sekali lagi ya. Tapi aku berusaha menunjukkan diriku yang jauh lebih baik. Paling enggak aku pengen jadi yang lebih baik. Pengen jadi manusia yang lebih baik. Dan aku tunjukkan dengan keluargaku dulu, itu dulu. Dan pelan-pelan ku sampaikan, mungkin dari media sudah ada yang buat ceritanya. Dan aku kan nggak ngomong. Setiap kali ditanya dari keluarga, di grup keluarga aku diam. Tapi kan paling nggak kan mereka sudah tahu kan. Nggak kaget-kaget banget kan kayak gitu kan. Kayak denger cerita, kaget. Nggak lagi kan. Mungkin sudah dicicil kan 2 tahun ya. Sudah akhirnya sampai 2 tahun. Sampai akhirnya aku duduk dengan mama papaku dan aku sampaikan bahwa ini soal keyakinan dan aku minta restu juga. Sampai pada waktu itu mamaku mengikhlaskan. Makanya aku bilang ini adalah momen yang tepat bagi aku. Bukan bagi masalah ya, bukan bagi masalah. Mungkin yang di luar kamera kan, dan aku tidak punya kewajiban untuk kasih tahu kalian yang di belakang kamera ini. Ini sekali lagi adalah hubunganku dengan Tuhanku. Tapi yang jelas aku pengen pakai ini bukan untuk cari duit sekali lagi ya. Aku sebelum aku belajar pun aku sudah punya sesuatu dan aku sudah punya perusahaan. Aku pengen aku malah bermanfaat. Aku nggak pengen datangi masalah. Dan satu lagi aku dari kemarin itu berat banget untuk mengumumkan karena aku takut buat malu kalian. Guru-guru aku. Aku takut buat malu juga. Aku bangga dengan diri aku kayak gitu. Ketika aku belajar aku nggak punya rasa kebencian sedikit pun. Belajar ikhlas itu juga nggak gampang Pak Ustadz, tapi aku ikhlas. Untuk semua yang fitnah aku, untuk semua yang melakukan penggiringan opini ke aku, untuk semua yang ngata-ngatain aku, hujat aku baik itu buzzer ataupun bukan. Mereka yang nggak tahu keadaan aku yang sebenarnya, mereka yang nggak tahu fakta sebenarnya, aku ikhlas. Aku ikhlas dan belajar untuk ikhlas. Salim, dan aku ngerasa apa yang datang ke aku, apapun itu fitnahan, penggiringan opini atau apapun itu, untuk buat aku jauh lebih tinggi lagi, jauh lebih besar lagi, jauh bisa menghidupin orang-orang di sekitar. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemarin mungkin banyak yang sudah tahu juga aku punya masalah dengan salah satu artis Karput kan. Itu ada kemarahan dalam diri aku. Ketika aku kasih edukasi tentang skincare abal-abal, pada waktu itu kita sempat seteru, aku minta maaf. Oke lah, apapun masalahnya itu, aku minta maaf. Aku nyatakan permintaan maaf itu berkali-kali dan aku anggap dia adalah istri seorang pemuka agama. Dimana harusnya mencontohkan hal yang baik dong. Ketika dia nggak melakukan itu dan dia masukin aku penjara walaupun 1 kali 24 jam,
bayangkan kemarahan besar ada dalam diri aku dan kebencian besar dalam diri aku kayak gitu punya. Bahkan pernah terlontar dalam mulut aku pada waktu aku menang pra-peradilan. Jadi kita nggak usah debat lagi. Pra-peradilan aku menang, dinyatakan tidak bersalah, 2 status tersangka aku bubar, dan aku pernah dipenjara, kan sakit hati. Dan aku ngomong, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Sampai mati aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Tapi di sini aku pengen tarik kata-kata tersebut. Aku sudah memaafkan beliau, aku sudah mengikhlaskan semuanya. Dan semuanya itu terjadi karena aku salah satunya belajar Islam. Berarti sudah humble down ya? Enggak, beda Pak Ustadz. Jadi setelah aku masuk Islam, seperti yang diceritain Pak Ustadz tadi, masalah itu jauh lebih besar. Aku sangka Kartika Putri kemarin itu adalah masalah yang terbesar dalam hidup aku. Ternyata ada lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Berarti bisa diatur buka puasa bareng nih sama Kartika Putri ya? Bisa. Mungkin bisa diatur. Nah, mungkin kalau beliau mau ya. Habis nonton ini pasti akan baik-baik saja. Maksudnya tuh setelah kejadian, aku pikir setelah belajar justru kan jadi lebih ringan badaiku, jadi lebih tenang. Ya kan pikiranku kayak tadi kan kita dapat bonus dong. Namanya belajar ya kan, dapat bonus lah kan. Ini enggak. Justru badai yang datang tuh lebih berat lagi, lebih besar lagi. Aku difitnah. Fitnahnya sangat besar. Bahkan bukan cuma difitnah. Kalau cuma difitnah itu biasa. Sudah difitnah, jawaban apapun yang aku lontarkan tidak didengarkan. Gak ada yang percaya penggiringan opini. Kenapa aku ngomong fitnah ya? Karena ini sudah dicek oleh institusi ya. Karena kan kalau kita ngomong aku benar, Ko Felix benar, Ustadz Dery benar, ya semuanya ngerasa benar semua ya. Tapi kan yang paling bijaksana adalah kita kasih institusi berwajib yang mengecek semuanya dan mereka menyatakan semuanya fine-fine saja, nggak ada masalah. Pihak berwajib juga polisi sudah ngecek semuanya fine-fine saja ya. Bagi aku itu sudah cukup. Tapi apapun yang terjadi, semua fitnahan, semua apapun yang datang, aku justru jadi lebih tenang. Jadi lebih bijaksana, jadi lebih nggak marah. Justru aku, Pak Ustadz, aku tidak benci sedikit pun dengan orang tersebut. Allahu Akbar. Demi Tuhan, demi Allah, aku tidak benci sedikit pun dengan dia. Bahkan sebut nama dia, aku nggak ada kebencian sedikit pun. Gila kan? Dan aku tidak, bayangin ya, waktu zaman Karput dulu, berapa banyak aku konvensi pers. Hampir setiap minggu pokoknya ada masalah, konvensi pers. Dikatain, jawab, kayak gitu. Ini, enggak, aku nggak ada keinginan untuk menjawab, bahkan ya udah. Karena bagiku, profesional. Dunia itu karena ada yang kekejar, ya udah kalau mau fitnah aku ya udah pokoknya aku lurus aja kayak gitu punya. La ilaha illallah. Koreksi aku kalau aku salah ya Pak Ustadz ya, koreksi aku kalau aku salah ya. Mudah-mudahan, aku yakin pasti ada banyak pelajaran sih. Semua orang kan bertumbuh lewat yang namanya ujian tadi kan ya. Kan episode kita kan ujian nih ceritanya nih, semua orang bertumbuh. Ya sama, kalau nggak ada ujian ya kan nggak ada Dr. Richard yang sekarang. Oh iya. Makanya orang bilang, ya Allah kenapa aku banyak ujian, misalnya gimana bisa balik lagi di masa lalu, aku nggak usah dapat ujian, ya nggak ada kamu yang sekarang. Nggak ada sekarang. Berarti itu kan bertumbuh jadi lebih baik, nah itu bagus. Kalau ada krisis terus kemudian jadi lebih bawah lagi, nah itu yang namanya nggak barokah. Ini berarti ujiannya barokah. Nah, tapi aku janji, aku janji aku kembali, tapi bukan kembali, dan aku janji akan cetak lebih banyak prestasi dan karya, tapi bukan untuk diriku, tapi untuk karyawanku, untuk guru-guruku, dan untuk teman-temanku semua. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Kalau sudah login, kenapa masih sebut Tuhan Yesus di acara kemarin? Mungkin banyak yang sudah tahu juga, aku punya masalah dengan salah satu artis Karput kan. Itu ada kemarahan dalam diri aku. Ketika aku kasih edukasi tentang skincare abal-abal, pada waktu itu kita sempat seteru, aku minta maaf. Oke lah, apapun masalahnya itu, aku minta maaf. Aku nyatakan permintaan maaf itu berkali-kali, dan aku anggap dia adalah istri seorang pemuka agama. Di mana harusnya mencontohkan hal yang baik dong. Ketika dia nggak melakukan itu dan dia masukin aku ke penjara walaupun 1 kali 24 jam, bayangkan kemarahan besar ada dalam diri aku dan kebencian besar dalam diri aku kayak gitu punya. Bahkan pernah terlontar dalam mulut aku pada waktu aku menang pra-peradilan. Jadi kita nggak usah debat lagi. Pra-peradilan aku menang, dinyatakan tidak bersalah, 2 status tersangka aku bubar, dan aku pernah dipenjara, kan sakit hati. Dan aku ngomong, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Sampai mati aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Tapi di sini aku pengen tarik kata-kata tersebut. Aku sudah memaafkan beliau, aku sudah mengikhlaskan semuanya. Dan semuanya itu terjadi karena aku salah satunya belajar Islam. Dan itu kadang aku nggak rasa
pertanyaan ini tidak harus aku jawab ya. Karena ketika aku menjawab suatu pertanyaan tapi menyakitin orang lain, menurutku lebih baik aku tidak menjawab. Terserah kalian mau ngomong apa kayak gitu kan. Mungkin Ustadz Dery bisa bantuin saya menjawab. Aku rasa ya, waktu itu sempat tabayun ke Dr. Richard Lee. Kohani juga sempat telepon kan. Jadi maksud Dr. Richard tuh Nabi Isa, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi karena berpuluh tahun manggil Nabi Isa itu Tuhan Yesus. Slip of tongue lah. Itu ya, itu penjelasan dokter waktu itu. Apa gimana, bukan? Ya saya ada menjelaskan pribadi. Tapi maksudku tuh, apakah aku bingung ya banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini punya seolah-olah. Tapi kan jenis pertanyaannya itu seperti ingin menjatuhkan. Jenis pertanyaannya itu mengejek gitu kan. Dan aku tidak pernah ingin menjawab pertanyaan ini sebenarnya. Karena ketika aku menjawab, itu kan pakai akan menyakitin orang. Bener ya Felix? Kalau aku jawabannya begini, tergantung siapa yang nanya. Kalau yang nanya misalnya orang-orang yang sudah jelas tadi ya, selain 3 orang tadi abaikan aja. Tapi kalau yang nanya adalah 3 orang itu, menurutku sih jawab, jelaskan. Karena gini, ada juga banyak orang yang kupikir ya, kebawa opininya gara-gara dia nggak ngerti. Kalau ini, jadi gini, kata-kata Ali bin Abu Thalib bahwa kita nggak harus menjelaskan diri kita pada siapapun karena yang benci nggak akan percaya dan yang mencintai pasti akan tetap mencintai, tidak perlu itu berlaku pada sesuatu yang memang nggak perlu diklarifikasi. Nah kalau ini menurutku harus diklarifikasi sih, dan kalau kayak tadi ya itu sangat mungkin banget slip of tongue itu masih sangat mungkin sekali. Contoh ya, ini aku mau kasih tahu nih supaya orang-orang at ease ya, setidaknya mau belajar Islam tuh at ease. Aku pas masuk Islam, tahu nggak di Palembang di Kolonel Atmo, Gereja Hati Kudus, Saverius Maria. Tahu ya? Aku kan sekolah SMP Saverius Maria. Tiap kali aku ke sana itu ada gambar Yesus tuh. Gede itu, Ustadz. Terus ada di situ, datanglah kepadaku siapapun yang berbeban berat gitu. Aku ngeliat wajahnya Yesus hampir tiap hari tuh ceritanya di depan itu. Ketika aku masuk Islam, ya kan kita tahu konsep dulu tentang Tuhan kan bukan Allah. Betul. Ya kan ya. Nah ketika aku bilang Allahu Akbar, itu kepalaku kepikiran gambar itu. Yang kulihat tiap hari itu pas ke sekolah. Itu 3 bulan baru bisa hilang. Nah itu namanya pembiasaan. Kan kita kan pembiasaan kan gak mudah. Gak mudah banget. Pakai celana panjang itu juga gak mudah bagiku. Karena aku dulu ketika masih belum muslim, aku pakai celana dede gemes. Gitu kan. Nah jadi artinya gak biasa kan, itu kita perlu pembiasaan. Ngomong juga perlu pembiasaan. Termasuk kadang-kadang juga aku sering salah. Contoh misalnya kayak gini ya. Itu untungnya gak direkam. Aku lagi jelasin tentang Yesus atau Nabi Isa gitu kan ya. Tentang Yesus Kristus atau Nabi Isa. Terus kemudian ngomong di depan Tuhan. Apakah kemudian aku salah? Jawabannya tidak, karena aku slip of tongue. Semua orang tahu bahwasanya itu cuma slip aja gitu kan ya. Pernah juga ketika aku ngomong, cuma aku langsung benerin. Oh itu kepercayaan mereka, ini adalah Tuhan Yesus. Kan gitu kan ya, itu boleh. Nah jadi besok-besok, aku cuma nyariin supaya nanti Dr. Richard enak tuh kalau besok-besok. Diundang lagi misalnya sama siapapun gitu kan ya. Kan kita gak mau nyakitin orang. Nah terus ditanya, apakah misalnya Anda beriman pada Yesus Kristus misalnya, atau pada Tuhan Yesus? Ya dalam kepercayaan Anda ini kan Tuhan Yesus. Tapi mungkin dalam kepercayaan saya bisa jadi saya berbeda gitu. Nah jadi menyebut Tuhan Yesus dalam kepercayaan mereka itu gak ada masalah. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Karena aku sih memilih untuk gak jawab. Sama aja yang paling banyak ditanya orang tuh Dok. Itu kenapa foto di gereja kan sudah Islam. Itu aku udah jawab Pak Ustadz. Karena kan itu sebenarnya foto di Barcelona di Sagrada Familia tahun 2022 sebenarnya. Itu foto dan tidak dalam keadaan misa. Dan mohon maaf Pak Ustadz ya, izin ya Pak Ustadz ya, kalau misalnya pun aku sudah syahadat pun, boleh gak sih sebenarnya kita masuk ke gereja untuk foto-foto kan tempat wisata ya? Ada perbedaan pendapat, tapi pendapat yang aku pilih adalah boleh. Selama tidak ada ibadah. Tidak ada penyembahan. Ya, karena tidak ada ibadah. Aku foto-foto itu tahun 2022 dan tahun 2023 Desember aku memilih untuk mengucapkan dengan foto yang sama, dan 2024 aku memilih untuk mengucapkan dengan foto yang sama. Aku pernah punya foto di depan Saint Peter Basilica. Asik. Aku lagi ceramah. Apa boleh kita foto bareng bertiga nanti? Di Saint Peter Basilica aku bilang gini, belakang tulisan Remember 1453. Suatu saat kaum muslimin akan kesini, asik. Jadi itu Saint Peter Basilica aku pernah. Aku pernah foto di depan dom di Milan, gitu kan. Aku pernah foto di dom juga di Bahwa seorang ustadz sendiri aja foto ya? Iya, foto di depan gereja. Kita udah jauh datang ke sana masa gak foto? Aku pernah sholat di gereja dulunya. Hagia Sophia. Itu dulunya kan gereja. Ya, jadi berbaik sangkah lah ya. Berprasangka baik. Jadi selama kemudian tidak dalam ibadah, kecuali ibadah itu gak boleh. Pertanyaannya sederhana. Umar ketika pernah ditawarin sholat di gereja, dia mau atau enggak?
Mau dong harusnya. Dia nggak mau. Oh, dia nggak mau. Tapi lihat alasannya. Dia bilang bukan karena nggak boleh. Jadi? Karena aku takut kalau aku sholat di sini nanti ini diubah jadi masjid. Oh. Paham nggak maksudnya? Paham. Bukan hukumnya. Dihormati. Kita hormati, maka dibangunlah kemudian tempat sholat untuk Umar di depan itu. Sekarang masih ada namanya gereja Umar di Baitul Maqdis. Oke. Jadi hebat Islam nih. Luar biasa. Fine-fine aja sih sebenarnya.